Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, saya Nur Hadi. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan materi yang mana ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah filsafat matematika, yaitu berkenaan dengan logic reconsider, suatu tinjauan kritis atas logisme dalam filsafat matematika. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kompleksitas logika formal dalam matematika modern, pendekatan-pendekatan filsafat matematika menjadi semakin relevan untuk ditelaah kembali. Terlebih lagi, pergeseran paradigma dalam sains dan teknologi membuat pertanyaan tentang dasar ontologis dan epistemologis matematika menjadi semakin penting. Dalam konteks pendidikan dan penelitian matematika masa kini, refleksi filosofis terhadap konsep logika dan struktur matematika menjadi krusial untuk memahami kerangka berpikir yang mendasarinya. Filsafat matematika telah menjadi medan refleksi yang sangat penting dalam memahami dasar-dasar pengetahuan manusia di antara berbagai aliran yang mencoba menjelaskan hakikat matematika. Logisme menempati posisi yang unik dan berpengaruh. Logisme secara garis besar merupakan pandangan bahwa seluruh kebenaran matematika dapat direduksi menjadi logika murni, bahwa matematika pada hakikatnya tidak lebih dari cabang logika. Pandangan ini menjadi salah satu pilar penting dalam usaha mencari fondasi yang kokoh dan konsisten bagi bangunan matematika modern. Logisme muncul sebagai respon terhadap kegelisahan dalam dunia matematika pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika landasan aksiomatik dan validitas penalaran matematis mulai dipertanyakan secara serius. Para pelopor seperti Gottlob Frege dan Bertrand Russell memandang bahwa hanya dengan mereduksi konsep-konsep matematika ke dalam bentuk logis murni, maka kepastian dan objektivitas matematika dapat dijamin. Mereka percaya bahwa logika merupakan bahasa universal yang dapat menjadi fondasi bagi seluruh ilmu pengetahuan, termasuk juga di dalamnya matematika. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek logisme menghadapi tantangan filosofis dan teknis yang signifikan. Paradoks-paradoks dalam teori himpunan, keterbatasan sistem formal sebagaimana dibuktikan oleh teorema ketidaklengkapan Gödel, serta munculnya pendekatan-pendekatan alternatif seperti intuisionisme dan formalisme telah mengguncang optimisme awal terhadap proyek logisme. Pandangan bahwa matematika sepenuhnya dapat direduksi menjadi logika mulai dianggap terlalu ambisius dan tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas praktik matematika. Meski demikian, spirit logisme tidak sepenuhnya padam. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul gelombang baru dalam filsafat matematika yang mencoba mereduksi kembali prinsip-prinsip logisme dalam bentuk yang lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan kontemporer. Dalam bentuk yang sebagai bentuk aktualisasi baru dari ide-ide Frege mencoba mempertahankan esensi logisme dengan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap asumsi metafisika dan linguistik yang mendasarinya. Lebih dari itu, pada bahasan ini juga kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana perspektif mengenai logisme dapat berkontribusi dalam ranah yang lebih praktis dan kontemporer seperti pada pendidikan atau pembelajaran matematika. Ya. Baik, pembahasan pertama, diskusi pertama kita awali dengan dasar teoritis logisme. Ada berapa ahli gitu ya, juga pandangan-pandangan terkait dasar teoritis logisme ini. Yang pertama, Frege dan aritmatika mengusulkan bahwa konsep aritmatika dapat diturunkan dari prinsip logika murni. Ia mengembangkan notasi simbolik, logika formal, dan berpendapat bahwa angka adalah entitas logis
yang didefinisikan melalui konsep kelas dan identitas. Ini juga berkenaan dengan prinsip dasar logisme, Frege, yaitu aritmatika sebagai cabang logika, bukan sekedar aplikasi logik. Frege berupaya menurunkan konsep bilangan alam melalui analisis logis terhadap predikat dan hubungan konseptual. Nah, di sini ada paradoks ya, paradoks Russell berkenaan dengan teoritis logisme, gitu ya, dan mengomentari logika Frege mengalami krisis setelah Bertrand Russell mengidentifikasi kontradiksi dalam dasar teorinya, dikenal dengan paradoks Russell. Paradoks ini menunjukkan bahwa definisi kelas dalam teori himpunan Frege menyebabkan ketidakkonsistenan logis, gitu ya. Jadi kemunculan logisme tidak dapat dipisahkan sebetulnya dari dinamika intelektual pada penghujung abad ke-19 yang syarat dengan kegelisahan terhadap dasar-dasar matematika. Ketika matematika berkembang pesat dengan kompleksitas yang semakin tinggi, kebutuhan untuk menegaskan pondasi yang pasti dan tidak kontradiktif menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, tokoh seperti Frege tadi muncul sebagai pionir yang merintis jalan bagi proyek logisme ini. Frege melalui karyanya itu mengusulkan bahwa seluruh konsep aritmatika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika murni. Ia mengembangkan sistem notasi simbolik logika formal yang jauh melampaui logika Aristotelian tradisional. Frege berpendapat bahwa angka bukanlah entitas empiris yang tadi ya, atau intuitif, melainkan entitas logis yang dapat didefinisikan melalui konsep kelas dan identitas ya. Prinsip dasar Frege ini terletak pada gagasan bahwa aritmatika adalah cabang dari logika, gitu ya, bukan sekedar aplikasi logika. Untuk mendukung pandangan ini, Frege berupaya menurunkan konsep bilangan alam melalui entitas logis terhadap predikat dan hubungan konseptual. Misalnya, ia mendefinisikan bilangan 0 sebagai kelas semua konsep yang tidak dapat ditempatkan pada objek manapun, dan bilangan 1 sebagai kelas konsep yang hanya ditempatkan pada satu objek, dan seterusnya. Nah, namun tadi ya ada paradoks, gitu ya. Sayangnya sistem logika Frege ini mengalami krisis setelah Bertrand Russell mengidentifikasi gitu adanya dasar kontradiksi dalam dasar teorinya, ya, dikenal dengan tadi itu paradoks Russell. Paradoks ini menunjukkan bahwa definisi kelas dalam teori himpunan Frege menyebabkan ketidakkonsistenan logis. Sebagai contoh, jika kita mendefinisikan himpunan dari seluruh himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri, maka kita menghadapi pertanyaan, apakah himpunan tersebut memuat dirinya sendiri? Jika iya, maka ia tidak boleh memuat dirinya. Jika tidak, maka ia harusnya memuat dirinya. Itu adalah sebuah kontradiksi ya. Kendati demikian, Russell tidak menolak proyek logisme secara keseluruhan. Ya. Ia mengembangkan proyek besar dalam prinsip matematika ya, yang mencoba menyusun kembali matematika berdasarkan sistem logika yang lebih hati-hati dan ketat, dengan memperkenalkan teori tipe dan untuk menghindari paradoks. Nah, dalam karyanya, Russell berupaya membangun teori bilangan, himpunan, relasi, fungsi secara sistematis dari dasar logika formal. Logisme Russell ini menekankan bahwa tidak hanya aritmatika, tapi seluruh matematika dapat direduksi ke dalam ekspresi logika simbolik. Meskipun sistem ini sangat kompleks dan sulit diakses, proyek ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan logika matematika modern, ya, yang mana membangkitkan minat baru terhadap fondasi matematika secara formal. Namun, antusiasme terhadap logisme ini mulai meredup ketika muncul berbagai kritik dan tantangan balik dari aspek filosofis maupun teknis. Meskipun begitu, warisan pemikiran Frege dan Russell tetap menjadi fondasi penting dalam diskursus filsafat matematika hingga saat ini. Ya, di mana logika tidak hanya berpengaruh dalam konteks teori aritmatika, tapi juga pengembangan teori bilangan, struktur logika prediktif, dan formal sistem deduktif. Dalam hal ini, logisme dapat dipandang sebagai proyek indisipliner yang menghambat logika filosofis, teori bahasa, dan fondasi matematika. Logisme menyatakan bahwa semua konsep matematika dapat didefinisikan dalam istilah logika dan bahwa semua teorema matematika dapat diturunkan melalui deduksi logis dari aksioma-aksioma logika.
Dalam pandangan ini, logika tidak hanya menjadi alat tetapi juga substansi dari matematika itu sendiri. Frege dalam karyanya mencoba mendefinisikan bilangan sebagai konsep logis yang diturunkan dari hubungan ekivalensi antar konsep. Ia mengungkapkan prinsip bahwa dua konsep memiliki bilangan yang sama jika dan hanya jika mereka equinumerik atau dapat dipasangkan satu-satu. Namun realisasi teknis dari program Frege ini menghadapi hambatan ketika rasa menemukan paradoks melemahkan sistem tersebut. Ya. Berikutnya ini ada beberapa kritik gitu ya, dan tantangan terhadap logisme. Jadi seiring dengan perkembangan logika dan matematika, logisme mulai menghadapi kritik dari berbagai sisi. Ya, berbagai kritik utamanya antara lain contoh konkret dari kritik epistemologis ini terlihat pada pernyataan bagaimana mungkin konsep seperti tidak hingga bisa dihasilkan hanya dari logika murni tanpa pengalaman intuitif atau konstruksi mental. Pertanyaan macam ini mengarah pada perdebatan antara Platonisme dan konstruktivisme dalam filsafat matematika. Kritik terhadap logisme tidak hanya berasal dari paradoks-paradoks internal atau kelemahan teknis sistem formal, tapi juga berkembang menjadi refleksi filosofis yang lebih mendalam mengenai asumsi dasar dari proyek logisme itu sendiri. Kritik ini menyasar klaim-klaim logisme tentang status ontologis dan epistemologis matematika, serta validitas pendekatan reduksionalistik terhadap struktur pengetahuan. Salah satu pukulan terbesar terhadap proyek fundamental semacam logisme datang dari karya monumental Kurt Gödel pada tahun 1931. Dalam dua teorema ketidaklengkapannya, Gödel membuktikan bahwa dalam sistem formal yang cukup kuat untuk memuat aritmatika, akan selalu ada pertanyaan yang benar tapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem tersebut. Itu adalah ketidaklengkapan pertama. Konsistensi sistem tersebut tidak dapat dibuktikan dari sistem itu sendiri. Itu yang dinamakan ketidaklengkapan kedua. Implikasi dari teorema ini sangat dalam, yaitu jika logisme bertujuan membangun seluruh matematika berdasarkan sistem logika formal yang lengkap dan konsisten, maka Gödel membuktikan bahwa tujuan tersebut secara prinsip tidak mungkin tercapai. Selalu ada dua aspek matematika yang melampaui batas logika formal sistematis. Kritik lainnya muncul dari pandangan bahwa logisme selalu menyederhanakan kompleksitas epistemologi matematika. Meskipun definisi dan deduksi formal penting dalam pembentukan struktur matematika, banyak matematikawan berpendapat bahwa intuisi pengalaman dan analogi juga berperan besar dalam praktik matematika sehari-hari. Sebagai contoh, pemahaman atas bilangan real, limit, atau integral seringkali tidak terbentuk dari logika deduktif semata, melainkan visualisasi geometris, eksperimen numerik, dan representasi simbolik. Dalam konteks ini, logisme tampak terlalu sempit dalam menjelaskan bagaimana matematika dipahami dan dipelajari secara aktual. Masalah lain yang menjadi perhatian para filsuf adalah klaim ontologis dan dari logisme bahwa bilangan hanyalah ekspresi logika. Kritikus berpendapat bahwa bilangan tampaknya memiliki status ontologis yang berbeda dari proposisi logis. Misalnya, bilangan 2 itu bukan sekedar atribut dari konsep dua objek, tetapi memiliki eksistensi mandiri yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh logika. Banyak filsuf termasuk Quine dan Putnam menekankan bahwa pendekatan reduksionalistik ini gagal memberikan penjelasan ontologis yang memandang tentang keberadaan entitas matematika. Ini mengarah pada debat yang lebih luas mengenai realisme versus nominalisme dalam matematika yang belum dapat diselesaikan hanya dengan logika simbolik. Kritik lain berasal dari sifat evolusioner dan dinamis dari matematika itu sendiri. Sejarah matematika menunjukkan bahwa teori-teori baru sering muncul melalui intuisi kreatif, rekayasa problem solving, atau kebutuhan aplikasi praktis. Bukan semata-mata deduksi logis. Ini membuat pendekatan logisme tampak terlalu statis dan kurang adaptif
adaptif terhadap kemajuan ilmu. Sebagai contoh, munculnya teori atau kategori topologi algebra atau matematika terapan dalam data science atau machine learning tidak dibangun dari fondasi logika klasik, melainkan berkembang dari sistem mandiri dengan logika internal sendiri. Maka logisme tampak kurang memadai dalam menjelaskan pluralisme logika dan fleksibilitas struktur matematika modern. Ya, sehingga muncul nih ya teman-teman paradoks dalam teori kelas ya. Yang pertama, paradoks Russell menunjukkan bahwa sistem Frege memungkinkan pembentukan himpunan yang menyebabkan kontradiksi. Misalkan himpunan semua himpunan tidak memuat dirinya sendiri, menimbulkan paradoks logika. Masalah ini menunjukkan perlunya restriksi dalam pembentukan himpunan dan menyebabkan kegagalan sistem Frege dalam memberikan fondasi logis yang konsisten untuk matematika. Yang kedua, itu muncul masalah epistemologis ya. Logisme berasumsi bahwa pengetahuan matematika adalah pengetahuan a priori yang dapat diturunkan dari hukum-hukum logika. Namun munculnya pertanyaan mendasar, jika matematika hanyalah bagian dari logika, mengapa sifat pengetahuan matematika tampak berbeda dari logika murni? Kebenaran matematika seringkali memiliki struktur kompleks dan aplikatif, itu tidak tampak pada logika formal biasa. Hal ini menimbulkan tantangan bagi klaim epistemologis logisme. Masalah ontologis juga tidak luput dari hal ini, gitu ya. Logisme tidak secara jelas menjelaskan status ontologis objek matematika, apakah bilangan, fungsi, dan struktur matematika benar-benar entitas logis. Beberapa filsuf berpendapat bahwa objek matematika merupakan dasar ontologis tersendiri yang tidak dapat direduksi hanya pada logika. Kritik ini memperkuat argumen bahwa logisme selalu menyederhanakan realitas matematika. Revitalisasi berikutnya itu ada revitalisasi neologisme. Beberapa pengembangan lebih lanjut dari neologisme melibatkan integrasi dalam sistem logika modal dan teori model modern. Hal ini memungkinkan analisis semantik terhadap prinsip-prinsip abstraksi dan memperkaya ruang lingkup argumentasi dari filsafat matematika kontemporer. Setelah kegagalan proyek logisme klasik, muncul pendekatan baru yang dikenal sebagai neologisme atau logisme Frege baru. Ya. Pendekatan ini dikembangkan oleh filsuf seperti Bob Hall dan Crispin Wright. Mereka berargumen bahwa kegagalan sistem Frege bukan pada prinsip abstraksi seperti prinsip Hume, melainkan pada aspek teknis dari teori himpunan yang digunakan Frege. Neologisme mencoba menyelamatkan esensi proyek logisme dengan cara membangun sistem aritmatika berdasarkan prinsip-prinsip abstraksi yang lebih terkendali dan konsisten. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa untuk setiap pasangan entitas terdapat entitas abstrak yang diidentifikasi berdasarkan hubungan logis tertentu. Namun pendekatan ini juga tidak luput dari berbagai kritik. Ya. Kritik yang pertama itu kita menyebutnya bad company. Ya. Itu tidak semua prinsip abstraksi ternyata tidak semua prinsip abstraksi itu menghasilkan sistem yang konsisten. Tantangan utamanya adalah menentukan kriteria untuk memilih prinsip-prinsip abstraksi yang valid dari yang tidak. Jika tidak hati-hati, prinsip-prinsip yang tampak logis bisa menimbulkan paradoks baru. Itu adanya masalah imprediktivitas, gitu ya. Beberapa prinsip abstraksi mengandalkan definisi yang melibatkan keseluruhan himpunan, termasuk entitas yang sedang didefinisikan ini. Ini menciptakan ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam sistem. Logisme juga menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem komputasi matematika dan otomatisasi pembuktian matematika. Contohnya, dalam sistem komputer seperti yang kita ketahui ya, seperti Lin, Isabelle, yang merupakan prinsip logika formal, untuk membangun dan verifikasi pembuktian teorema matematika
Hal ini membuktikan bahwa meskipun logisme tidak menjadi fondasi utama, implikasi praktisnya tetap berlanjut di dunia komputasi dan juga ilmu informasi. Yang berikutnya berkenaan dengan relevansi kontemporer logisme. Ya, meskipun logisme klasik tidak lagi dianggap sebagai pendekatan fondasional tunggal, warisannya terhadap berbagai aspek filsafat dan logika matematika kontemporer itu kita rasakan ya. Gagasan dasar bahwa konsep matematika harus memiliki kejelasan konseptual yang rasional tetap menjadi prinsip penting dalam analisis filsafat matematika. Pendekatan logisme juga telah memberikan kontribusi dalam metodologi logika formal, sistem numerik, serta pembentukan teori himpunan yang lebih terkendali. Hal itu perdebatan logisme versus formalisme ataupun intuisionalisme terus menjadi pusat diskusi dalam berbagai kajian filsafat matematika. Dalam kerangka pendidikan, logisme juga dapat menjadi titik awal diskusi filosofis yang menjelaskan pentingnya kejelasan konseptual, konsistensi logis, dan ketelitian berpikir dalam pembelajaran matematika. Pendekatan kontemporer melihat bahwa tidak ada satu jenis logika yang cukup untuk seluruh matematika. Ada logika non-klasik, logika modal intuisionalistik, dan fuzzy logic, yang semua punya peran dalam menjelaskan aspek matematika tertentu. Ini menantang asumsi logisme bahwa logika klasik adalah satu-satunya basis. Riset dari Cognitive Science of Mathematics menunjukkan bahwa struktur berpikir manusia itu tidak sepenuhnya logis formal. Ini mendukung argumen bahwa logisme adalah konstruksi buatan, bukan cerminan dari realitas kognitif. Implikasi terhadap pendidikan matematika atau pembelajaran matematika. Ada beberapa poin yang menjadi implikasi atau irisan keterkaitan antara kajian tentang logisme ini terhadap pendidikan matematika atau pembelajaran matematika. Materi tentang logis consider ini tidak hanya memiliki nilai filosofis dan teoritis, tetapi juga mengandung implikasi penting dalam ranah pendidikan matematika, yaitu memperkuat landasan rasional dalam pembelajaran matematika. Logisme menekankan bahwa matematika dapat direduksi pada prinsip logik. Dalam konteks pendidikan, hal ini memuat agar seluruh proses pembelajaran matematika didasarkan pada argumentasi logis yang sistematis. Guru matematika perlu mendorong siswa untuk memahami mengapa suatu konsep itu bekerja, bukan hanya bagaimana menggunakannya. Menumbuhkan keterampilan berpikir deduktif sejak dini, menyisipkan aktivitas analisis premis konklusi dalam proses belajar, yang mana penalaran adalah inti dari proses logisme. Oleh karena itu, penalaran matematika harus menjadi fokus utama dalam kurikulum dan strategi pengajaran. Soal-soal yang menantang logika siswa perlu diprioritaskan dibanding soal hitung cepat atau drill mekanistik. Pendidik dapat merancang pembelajaran berbasis argumen dan justifikasi logis. Matematika tidak sekadar perhitungan, tapi juga proses berpikir dan penalaran. Logisme membuka ruang untuk mengajak peserta didik berpikir tentang apa itu matematika sebenarnya. Ini sangat penting dalam pembelajaran berbasis refleksi. Pendidikan matematika bisa berfungsi ganda, yaitu penguatan kognitif, juga sekaligus pengembangan refleksi filosofis. Jika prinsip logisme menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, maka materi disusun dari dasar yang sangat logis, ya, dari aksioma ke teori. Pemahaman konsep menjadi prioritas dibanding proseduralisme. Muncul integrasi antara logika formal dan konten matematika dasar. Logisme memberikan kontribusi pada pengembangan disposisi matematika, seperti pengetahuan intelektualitas, ketelitian berpikir, dan kecermatan dalam buat generalisasi. Guru dapat menciptakan budaya belajar yang menekankan pembuktian dan argumentasi, juga memberikan penghargaan terhadap proses berpikir yang runut dan logis dari siswa. Logisme mengkritik praktik pendidikan yang terlalu pragmatis dan mengabaikan aspek logika fundamental. Implikasinya yaitu perlu keseimbangan antara mathematical thinking dan mathematical doing.
Pembelajaran tidak cukup hanya dengan latihan soal, tetapi juga dengan eksplorasi logika di balik konsep. Logisme ini bisa dijadikan landasan teoretik bagi model pembelajaran yang berbasis diskusi, debat, dan pertukaran argumen matematis. Ini sangat sesuai dengan pendekatan konstruktivisme modern. Logisme memberikan dasar filosof yang kuat untuk mengembangkan kurikulum matematika yang menyiapkan siswa menjadi pemikir kritis, menginspirasi integrasi logika, etika, dan teknologi dalam pengajaran matematika modern. Sebagaimana logisme memandang matematika sebagai logika simbolik, hal ini dapat menjadi inspirasi untuk menjadikan matematika sebagai bahasa universal dalam menjelaskan fenomena dunia nyata. Perkaya siswa dengan peran matematika dan pemodelan logis dalam ilmu sains lainnya. Berikutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu logisme baik dalam bentuk klasik maupun versi neologisme memberikan sumbangsi besar dalam memahami dasar konseptual dan logis matematika. Walaupun proyek reduksi total matematika ke logika terbukti menghadapi tantangan serius, refleksi dan revisi terhadap pendekatan ini tetap membuka ruang pemikiran yang kaya. Logisme menawarkan kerangka kerja filosofis yang sistematis dalam memahami matematika melalui logika. Meskipun menghadapi tantangan, banyak kontribusi-kontribusi yang lahir dari pandangan logisme ini. Yang mana implikasinya dalam dunia pendidikan diantaranya adalah guru dan pengembang kurikulum dan juga siswa atau mahasiswa pendidikan khususnya matematika itu perlu meninjau ulang bagaimana matematika itu diajarkan. Bukan hanya sekedar rutinitas numerik, tetapi juga ekspresi rasionalitas manusia yang paling fundamental juga perlu diperhatikan. Itu dia materi yang terdapat pada bab 7 ya dari buku Shapiro ya, buku Handbook of Philosophy, Mathematics and Logic Oxford University Press. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.